Rohana Kudus adalah seorang tokoh perempuan yang berjasa bagi pendidikan dan merupakan pahlawan nasional yang mendapat gelar Ibu Pers. Sebagai usahanya memberdayakan perempuan, Bu Rohana mendirikan kerajinan Amai Setia di tahun 1911, tidak hanya terdiri dari pendidikan, tapi juga ekonomi. Kerajinan Amai Setia berkembang menjadi koperasi perempuan pertama di Minangkabau. Pada usia 28 tahun, Bunda Rohana menjadi redaktur surat kabar khusus perempuan, yaitu Sunting Melayu. Surat kabar itu terbit di tahun 1912. Bunda Rohana meyakini bahwa Islam tidak mengekang perempuan, justru Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan. Ini ia dapati dari tafsir Al-Quran yang beliau pelajari. Sebagaimana slogan Sunting Melayu, bertokok bertambahlah ilmu dan kepandaian perempuan. Ini bermakna jika terus ditempa, maka ilmu dan kepandaian perempuan akan bertambah. Salah satu universitas tertua di dunia, Al-Azhar Kairo, mengundang beliau dan bahkan memberikan penghargaan berupa gelar Syaikhah untuk pertama kalinya bagi seorang wanita. Berkat jasa beliau dan keteladanannya, mendirikan sekolah Islam dan memajukan pendidikan bagi kaum muslimah di Indonesia. Beliau adalah Rahmah El-Yunusiyah. Beliau dikenal sebagai pendiri perguruan untuk wanita Islam pertama di Indonesia, yakni Madrasah Diniyah Putri atau Madrasah Diniyah Li Al-Banat di Padang Panjang pada tahun 1923. Tidak hanya aktif di bidang pendidikan, beliau juga dikenal berani mengangkat senjata. Beliau merupakan pelopor terbentuknya TKR, yakni Tentara Keamanan Rakyat, bahkan menjadi TNI Batalion Merapi. Tertulislah tujuan besar dari lembaga yang ia dirikan, membentuk putri yang berjiwa Islam dan ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mundur ke belakang, akan ada sosok Cut Nyak Dien dan Cut Nyak Mutia yang berjuang melawan kolonial Belanda. Kemudian kalau kita mundur lagi, akan ada nama Ratu Kalinyamat yang melawan penjajah Portugis. Beliau mengirimkan 4.000 tentara dan 40 kapal ke Malaka sebagai upaya menangkal Portugis. Mundur lagi, kau akan melihat Laksamana Malahayati yang memimpin 2.000 pasukan. Kemudian beliau sendiri bahkan yang berhasil mengalahkan Cornelis de Houtman 1 lawan 1. Keren bukan? Pemimpinnya loh. Pertanyaannya sesimpel apakah mereka berjuang karena nilai-nilai yang dibawa feminisme? Tentu dong, bukan. Oleh karena itu Indonesia nggak butuh tuh feminisme.